Selamat pagi Sobat ASN dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di podcast BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Dengan salam kompetensinya, membiasakan perubahan dan memperbarui kebiasaan. Kita tahu bahwa selama ini budaya kerja berlandaskan core value ASN sudah berlangsung selama hampir lebih dari 3 tahun. Dan dalam perjalanan itu, kita semua punya kewajiban untuk melakukan internalisasi di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Perjalanan core value ASN ini selalu dinamis, terutama dalam metode dan proses penilaiannya yang selalu baru dan memberi tantangan bagi seluruh ASN. Peran penting ini tidak bisa lepas dari peran dari change leader dan agent of change, karena mereka lah yang menjadi penentu bagaimana internalisasi ini dapat berhasil. Dan untuk mengupas sejauh mana pelaksanaan internalisasi ASN berakhlak di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pagi hari ini saya Rani Mayasari telah kedatangan seorang agent of change, salah satu agent of change di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Novita Salim SSI MSI, yang juga Kepala Bidang Peternakan ya Ibu ya pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai salah satu agent of change, Bunda ini sampai punya nickname atau julukan, yaitu Bunda Sapi, betul nggak Bunda? Nah itu sangat menjiwai sebagai Bunda, jadi sampai diberi gelar Bunda Sapi. Senang sekali bersama kita sudah bisa dalam podcast ini saya berbincang-bincang. Baik Bunda, kira-kira kita tahu ya selama ini Dinas Perkebunan dan Peternakan itu memegang peranan yang demikian besar ya, terutama dalam keberhasilan pelaksanaan pelayanan di bidang peternakan ya di Provinsi Kalimantan Barat khususnya gitu ya. Sesuai tema podcast kita hari ini, yaitu teknologi dan diseminasi peternakan. Itu suatu kayaknya temanya menarik banget untuk dikulas. Tapi pertama, apa sih pengembangan teknologi dan diseminasi peternakan ini? Ya, terima kasih Bu Rani. Tapi kayaknya masih muda, masih segar, masih sangat cantik. Saya panggil Mbak Rani aja ya. Boleh, silakan. Dan terima kasih juga bisa mengenalkan saya dengan istilah Bunda Sapi. Sah-sah saja. Karena kita harus punya jiwa memiliki dengan objek yang kita kelola, ya. Jadi saya sebenarnya bunda dari beberapa jenis ternak ya. Tapi yang terkenal itu ya. Bunda sapi, betul. Kebetulan punya inovasi kemarin tentang Siska Membara, itu fokusnya emang ternaknya adalah sapi. Ya. Jadi melekat dengan istilah Bunda Sapinya. Terima kasih atas undangannya BPSDM dan Mbak Rani selaku host yang mengundang kami. Sekalian ini adalah ini sebenarnya media ini salah satu media diseminasi. Kalau tadi pertanyaan apa sih diseminasi, inilah salah satu bentuk media diseminasi. Jadi teknologi peternakan itu sebenarnya sederhana. Apapun yang kita kerjakan berproses, itu ada tool yang kita pakai, itulah teknologi. Nah, teknologi tidak selalu identik dengan IT ya, dengan kecanggihan ya, tidak selalu. Jadi teknologi itu adalah salah satu bentuk praktek terbaik ya, bagaimana mengembangkan satu proses sehingga dia lebih efisien dan produktivitasnya meningkat. Itu yang disebut dengan teknologi. Nah, otomatis teknologi itu sangat berkorelasi dengan era pada saat teknologi itu digunakan. Jadi ada istilahnya teknologi konvensional ya. Sekarang ini kalau sudah modernisasi, iya betul, itu ada proses pengembangan. Makanya kita kenal dengan istilah pengembangan teknologi. Ya. Jadi kalau di peternakan, kita dulu mengenal istilah secara konvensional itu bagaimana membudidayakan, mengembangkan ternak secara konvensional, harus ada jantan, harus ada betina. Sekarang nggak mesti ya. Jadi kita bisa cukup memiliki betinanya ya. Jantan yang dihasilkan itu bisa dibuatkan untuk dipersiapkan sebagai sapi bakalan atau sapi siap potong, sehingga produksi daging sapi kita meningkat. Kemudian betinanya cukup dikembangbiakan ya, kelahiran si bibit atau anak sapi ini melalui kawin buatan atau dikenal dengan inseminasi buatan. Bahkan lebih canggih lagi ada transfer embrio.
bedanya apa nih? Kalau mau transfer embrio itu genetiknya nggak berubah sama sekali sesuai dengan genetik asli induknya. Tapi kalau kawin suntik sudah ada campur tangan atau genetik si induk betina, walaupun yang dimasukkan adalah straw itu semen beku. Ya, semen beku atau straw itu yang dimasukkan ke betina, misalnya simental, sapi-sapi yang berkualitas, yang besar, kemudian disuntikkan ke rahim betina sapi yang berasal dari sapi Bali, maka mungkin akan ada hasil campuran dari sapi Bali dan sapi eksotis tadi, sapi simental. Tapi kalau transfer embrio itu yang jadi benar-benar anaknya murni, ya? Iya, murni dengan, nah itu salah satu perkembangan teknologi di peternakan. Salah satu contoh aja, masih banyak sekali. Pakan dulu orang hanya merumput. Nah akhirnya kadang-kadang pakan yang dihasilkan, yang diberikan itu pakan-pakan yang tidak berkualitas. Dampaknya produktivitasnya rendah, kenaikan bobot badan tidak signifikan. Sementara kita harus kejar target peningkatan produksi, maka adalah teknologi pakan. Nah ini yang terus ya kita lakukan, melakukan pengembangan teknologi dalam rangka supaya tadi peternak efisien bekerjanya, biayanya semakin minim, kemudian hasilnya semakin baik, produktif, peternaknya sejahtera. Itu targetnya. Nah, diseminasi di mana? Diseminasi tadi, bagaimana memindahkan teknologi yang kita desain, bagaimana memindahkan teknologi yang kita rancang, bisa diadaptasikan ke peternak, bisa diterima di masyarakat. Oleh karena itu kita mendesain teknologi jangan terlalu higher ya. Artinya kita tidak berbasis kebutuhan masyarakat apa sih gitu. Jangan-jangan kita rancang teknologinya nanti masyarakat atau peternaknya tidak bisa menggunakan ya, mengaplikasikan teknologi itu gitu. Jadi agak sedikit realistis ya. Kita sembari melakukan perubahan, mengadaptasikan peternak dari peternak yang konvensional ke modern ya. Sembari itu kita terus melakukan evaluasi teknologi apa lagi yang kita butuhkan supaya Kalbar semakin produktif peternakannya, kemudian nilai jualnya dari saing juga semakin tinggi. Itu barangkali gambaran tentang pengembangan teknologi peternakan dan diseminasi peternakan. Sebagai salah satu pemangku lah ya untuk perkembangan kebutuhan dari ternak dan perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat, dan sejalan dengan core values salah satunya berorientasi pelayanan. Banyak hal telah dilakukan. Mungkin Ibu bisa sedikit cerita apa yang telah dilakukan dan sedang dilakukan atau mungkin dan yang akan dilakukan. Apa sih teknologi terbaru yang akan dilakukan oleh dinas, dikerjakan lagi di Dinas Perkebunan dan Peternakan di Provinsi Kalimantan Barat ini? Sederhananya tadi sudah diberikan gambaran bahwa setiap kita merancang teknologi atau mendiseminasikan itu kita harus mengenali dulu. Nih objek kita nih siapa nih? Kapasitasnya seperti apa? Sasaran kelompok kita nih yang mana sih gitu? Kalau sasaran kita umur juga menentukan umur sasaran kelompok ya, jenis kelamin ya, kemudian pendidikan itu harus kita kenali dulu nih siapa ya. Kemudian setelah itu kita juga identifikasi ya, kita inventarisasi tuh masalah apa sih yang ada di setiap kelompok ini ya. Apakah masalahnya memang mereka kapasitasnya yang sangat masih jauh ya, memahami peternakan, jangan-jangan memang tidak mengenal ternak gitu, hanya modal punya uang, ya kan, saya punya uang nih, saya mau beli ternak, akhirnya ternaknya dipelihara mati semua gitu ya. Itu jadi kita lihat dulu masalahnya apa sih di peternakan di Kalbar ini, kita identifikasi akar masalahnya apa lagi. Mungkin ada yang contoh di Kalimantan Barat ini dengan luasan yang luar biasa, ini sebenarnya potensi yang luar biasa ya untuk mengembangkan peternakan. Nah sayangnya apakah ini bisa dioptimalkan oleh peternak, oleh masyarakat secara umum kan belum tentu. Nah maka akan ada proses evaluasi. Dan terakhir adalah kira-kira sumber daya kita ini seperti apa? Kita punya kekuatan enggak di pembiayaan? Kalau emang tidak punya kekuatan di pembiayaan ya yuk kita gandeng stakeholder ya. Kalau kita tidak punya SDM, kita optimalkan swadaya ya. Artinya cukup kita merangkul
kalau istilahnya di sini agent of change ya, agen perubahan ya. Maka juga kita mengidentifikasi mana nih yang bisa kita jadi agen-agen kita ya, agen-agen perubahan juga di peternakan itu harus kita rangkul. Tapi mungkin tidak mesti melulu di level pemerintah ya, bisa saja masyarakat sendiri berperan sebagai agen perubahan untuk peternak. Karena kadang-kadang justru peternakan itu memang lebih survive kalau itu tumbuh dari masyarakat sendiri ya, karena intervensi pemerintah, karena kita tidak bisa hadir 1 kali 24 jam untuk memastikan bahwa mereka sudah berada di pengembangan peternakan sudah tepat ya, jalurnya sudah benar. Lalu dengan kita sudah menemukan ya masalah, baru kita bisa merancang nih teknologi apa, kebutuhan masyarakat apa. Jadi orientasi kita emang kepada siapa yang harus kita layani gitu. Tidak berorientasi pada kita sebagai sebagai pemilik pemilik desain teknologinya ya. Kalau kita berbasis kemampuan kami misalnya, mimpinya tinggi sekali Mbak Rani, teknologi peternakannya kan muluk-muluk gitu ya. Jadi kita lihat kebutuhan masyarakat apa ya, kemudian sumber dayanya mereka seperti apa, baru kita bisa merancang teknologi apa sih yang dibutuhkan. Jadi baseline-nya memang adalah kebutuhan masyarakat. Nah, apa yang sedang dan telah kita lakukan sebenarnya sudah banyak. Tadi yang saya sampaikan, kita lihat peternak ini contoh ya, kita punya peternak di daerah kawasan perkebunan ya, perusahaan perkebunan. Atau kita titipkanlah sapi di kebun itu ya, si pemilik peternaknya itu pemilik ternaknya itu ada di kebun ya. Nah, kemudian pada saat mereka sudah punya bahan bakunya tadi ya, modalnya sudah punya dengan ternak, tapi dampaknya mereka hanya melepaskan ternak. Ini konvensional aja, ini kulturnya ya orang Kalimantan Barat. Kalau masih bisa berladang ya, ladang itu kan ibaratnya saya punya benih, saya lempar aja tuh ke lahan, nanti biar alam yang menyirami, mengelola dan lain sebagainya kan, tanpa harus kita pipil ya, kita pisahkan dari rumput-rumput liar dan lain sebagainya, itu tidak diurus tanpa harus dipupuk gitu. Nah, itu kultur zaman dulu kan begitu. Nah, terus ada proses teknologi ya. Sama dengan sapi ya udah, saya punya duit beli induk, beli jantan ya, saya lepasin aja tuh di kebun biar dia cari makan sendiri. Karena kalau di kota, kita lihat di kota itu belakang rumah kan ada sapi itu 1-2 ekor. Itu kalau peternaknya bawa pakan, bawa hijauan atau pakan ternak ke kandang, itu bisa kandangnya gemuk, peternaknya kurus. Karena harus effort kan harus effort tadi ya. Jadi karena harus effort tadi, lalu kebutuhan berarti apa? Kebutuhan dia mengefisienkan. Dan terbukti dengan sapi yang berada di kebun itu efektif kepemilikan. Jadi kalau di kota itu kepemilikan satu peternak itu hanya punya 1-2 ekor, paling banyak 3 ya per rumah tangga. Nah, ini kalau di kebun satu peternak itu bisa punya sampai 40 ekor loh. Luar biasa. Nah, bayangkan kalau itu di kandang ya, kalau itu di kandang yang ngurus cuma si peternak, dia harus cari sapi, harus cari pakan untuk 40 ekor. Kalau satu sapi bobotnya 300 kilo ya, berarti dia harus bawa rumput itu 30 kilo untuk 1 ekor untuk 1 hari. Jadi kalau 40 ekor kali aja tuh 30, 1 kuintal lebih. Itu kurus itu si peternak kalau harus bawa setiap hari ya. Jadi itu satu hal yang blessingnya kan begitu ya. Itu anugerah dari Tuhan ya. Sudah diberikan instingnya ternak juga bagus kalau di kebun. Dia bisa memilih hijauan yang baik sesuai kebutuhannya. Ketimbang kita bawakan rumputnya ke kandang. Si sapi nggak bisa milih, yang penting dia makan. Jadi rumput yang tidak berkualitas sekalipun dia pokoknya makan aja ya. Nah, untuk melayani, kami melayani, kita buatlah inovasi tentang bagaimana sapi itu masuk ke kebun, efektif dia mencari hijauannya, tapi tidak merusak kebun.
Jadi karena kita menghindari jangan sampai ada konflik dengan pemilik pohon nih, pemilik kebun dengan si pemilik sapi. Sebenarnya kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan manfaat. Si peternak punya pakan murah, mudah didapat. Si kebun punya kotoran untuk digunakan sebagai pupuk, ya kan? Tapi kalau tidak kita masukkan teknologi teknologi yang pengembalaan, ya, teknologi pengembalaan yang di kebun itu, maka bahaya yang terjadi, si pohonnya bisa rusak. Nah, itu salah satu. Nah, yang paling kekinian nih, apa istilah anak sekarang ya, yang paling update, happeningnya di Dinas Perkebunan Peternakan ini lagi mengusung, ya, bagaimana pelayanan kami menguntungkan peternak tapi membuat senyum si konsumen. Kalau kemarin kita selalu dibenturkan nih, kalau harga murah di pasar atau produknya harganya murah, peternaknya manyun kan, kapan mau untung gitu. Terus NTP rendah terus dong, emang faktanya begitu gitu. Kalau seperti itu kita tidak bisa bergerak naik karena ada rantai tadi ya. Begitu di peternak naik harganya, rantai distribusi naik, harga betul retail naik lagi, sudah berapa harga yang harus diakses oleh si konsumen. Ini manyun nih masyarakat, nah kan. Ini akan karena harga telur lagi. Saat ini kami memang baru intervensi 2 ya produknya, telur dan daging ayam. Kenapa 2 produk itu? Karena memang kedua produk tersebut signifikan mempengaruhi inflasi ya. Selalu diributkan di setiap minggu ya. Setiap minggu kita ada rapor. Iya. Setiap pekan itu kita ada rakor inflasi. Kami selalu hadir juga di pertemuan tersebut ya, kalau di Pemprov Kalbar ini di ruang dar kantor gubernur itu, dan itu kan selalu muncul tuh, nih penyumbang inflasi daging ayam, telur ayam ya. Walaupun sebenarnya itu parameter di level konsumen, bukan parameter di level produsen atau peternak. Kadang-kadang kenaikan di level konsumen itu sebenarnya tidak naik di level produsen, peternak sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Tapi setiap kenaikan di level peternak itu auto menaikkan harga di level konsumen. Kira-kira sampai berapa persen kenaikannya itu? Ya lumayan ya. Saya contoh telur. Kalau telur itu kita di kandang harga 28.000 atau anggap posisi sekarang ya, harga di kandang sekitar 30.000, yaitu harga di tingkat per kilo itu di konsumen bisa 34.000 per kilo. Atau kalau kita definisikan per butir, karena orang Pontianak sukanya belanja bijian ya. Nah, kita bisa jual kita di kandang itu setara dengan harga 1.700 sampai 1.800 per butir. Kalau sudah sampai di pasar sudah 2.200, 2.300 gitu. Jadi lumayan kan harga yang harus dibayar ya. Selisih harga yang harus dibayar oleh si konsumen ini terhadap produk itu. Sementara protein yang paling mudah dan mudah terserap, murah, gizinya tinggi, ya kan. Kemudian bisa diterima oleh semua lapisan. Orang tua mana yang jarang ya, kecuali alergi ya, kecuali alergi. Yang mana yang tidak suka dengan telur, ya kan. Bahkan kalau bisa makan telur banyak dikit kan. Apalagi anak-anak, orang mamanya daripada repot-repot. Oh ya, ini termasuk saya kampanyekan juga nih. Daripada ibu menyajikan sarapan yang processing food, yang instan, telur tuh kan mudah ya, mau diceplok, mau didadar, apalagi istilahnya tuh di orak-arik aja, itu kan gizinya bagus kan. Jadi otomatis kebutuhan telur itu sekarang sudah mirip-mirip lah pangan strategis. Jadi kalau nggak ada beras, saya tidak mengecilkan komoditi yang lain ya. Tapi kalau ada beras, ada telur, selesai. Sepertinya benar ya, Barani? Iya kan? Kayaknya stok telur mesti ada nih. Betul. Stok telur mesti ada. Kalau daging ayam ya boleh-boleh lah seminggu 2 kali dalam satu pekan ya disediakan. Tapi telur sepertinya harus setiap hari berada di rumah. Nah ini kalau terganggu pasokan, terganggu supply, terganggu harga. Saya bilang kalau misalnya baju harganya mahal, yang protes cuma yang memang suka update beli baju terbaru aja kan nggak selalu dibeli setiap hari. Tapi kalau telur naik, harga beras naik, wah berkecamuk ibu-ibu ngomel gitu kan ya, stres, gaji nggak naik.
Apalagi yang bikin kue ya. Iya. Gaji si bapak ngasih Bener. untuk kebutuhan jajan masak di rumah segitu-gitu aja kan. Sekian persen dari gaji dikasih ke ibu-ibu. Di sementara nggak punya pendapatan lain, terutama kita yang ASN kan. Emang nggak boleh ya punya pendapatan lain ya. Boleh sebenarnya. Boleh, asal yang sah ya. Iya, asal yang sah. Jadi itu dampaknya signifikan. Oke. Maaf, kondisi yang sangat ekstrim ya, langka pangan, terutama beras dan telur tadi itu bisa berdampak luar biasa Jauh di ya. politik ya. Iya, sampai Jadi ketahanan pangan itu bisa mempengaruhi ketahanan ketahanan negara kita ya, ketahanan keamanan, ketahanan politik itu bisa dipengaruhi juga oleh ketahanan pangan. Jadi kita bergerak nih memang melayani masyarakat. Nah, untuk menjaga kami punya inovasi ini, gerai, namanya Geraiku. Oke, jadi untuk bagaimana menjaga stabilitas itu ada Betul. namanya gerai. Gerai. Oke, gerai. Geraiku. Oke. Filosofinya gini. Apa? Kalau kita sebut geraiku, rasa memiliki ada. Oh, gitu. Geraiku. Rasa memiliki ada, Oke, ya. Peternak juga rasa memiliki. Saya mau suplai telur ke geraiku. Iya kan? Jadi dia merasa memiliki dengan dengan outlet kita itu. Kami otomatis ya owner. Masyarakat juga kalau saya mau belanja telur di geraiku gitu. Padahal geraiku sebenarnya itu akronim dari gerai komoditas unggulan. Iya, unggulan kita artinya yang memang yang prioritas kita yang dua tadi ya. Jadi itu filosofinya. Kemudian geraiku itu akhirnya tadi kita cukup efektif ya melayani bagaimana harga yang diterima konsumen itu kita subsidi tanpa harus keluar duit. Negara tidak perlu keluar duit nih, ya kan? Kami tidak harus menganggarkan itu di dokumen penganggaran kami, ya. Tapi tetap bisa melayani, tetap bisa melayani. Iya, jadi dengan effort minimal tapi iya, pelayanannya luar biasa ya sampai manfaat yang diterima masyarakat luar biasa. Jadi kalau seandainya itu berarti ada perbedaan harga dong dengan ada. Ini aja kita sudah hitung-hitungan dari Januari sampai di November minggu pertama ini ya, minggu pertama saya hitung-hitung itu nilai produk gerai itu ya, harga yang kita gelontorkan di gerai itu nilainya sudah hampir 1.891 miliar. Itu nggak pakai duit negara, itu nggak pakai duit daerah, nggak pakai duit Pemda. Itu cuma ibaratnya peternak nitipin barang. Nilai barangnya itu sekitar 800 juta. Dan lebih murah. Pasti lebih murah dan berkualitas karena setiap hari barangnya itu datang setiap hari segar. Bukan ditumpuk minggu depan baru nggak habis-habis, itu dipastikan habis Mbak Rani. Satu hari itu bisa sampai 1 minggu itu bisa 150-an kilo. Ya, satu harinya bisa sampai 150-an kilo ya, 100 sampai 150 kilo. Nah, itu dengan 800 itu kalau kita lihat di pasar, kalau kita jual di pasar, itu nilainya sudah 980 juta atau sampai senilai 1 miliar. Selisih itu yang senilai hampir 100 juta itu ya, hampir 100 juta bahkan udah, kalau hitungan kami sih harus sudah lebih dari 100 juta. Itu kan dinikmati oleh konsumen walaupun bukan dalam bentuk duit. Tapi artinya kantongnya si konsumen, itu, masyarakat ini sudah aman, berhemat ya, sudah aman, di masa sulit. Ketimbang dia harus beli. Saya tidak bermaksud untuk menghilangkan satu rantai di tengah-tengahnya. Tapi ini kebutuhannya sudah seperti itu. Memang edukasi kita kepada peternak, ayo kalian kalau mau mendapatkan nilai tambah, lakukan efisiensi rantai, ya kan? Jadi kalian sebagai peternak bagaimana bisa langsung mengakses rantai di ujung ini konsumen. Tapi kebetulan karena peternakan ayam petelur dan daging ayam ini sudah masuk kepada fase industri ya, karena hulu hilirnya sudah baik, jadi mau tidak mau memang ada rantai di tengah. Nah, kami sebagai solusi sajalah, sebagian kecil dari solusi itu ya, dalam bentuk keinginannya sih hanya bagaimana kita melayani total pelayanan ya. Dan sebenarnya satu manfaat yang luar biasa, kami bisa menjaga harga di tingkat peternak loh. Jadi pada saat ya satu kondisi, ini saya akan cerita panjang ini kalau suatu geraiku ya, Barani ya. Jadi suatu saat jika harga produk harga kandang itu sangat rendah di bawah HAP, jadi ada harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika HAP itu lebih rendah, seharusnya pemerintah hadir. Nah, kami akan membeli produk itu persis di harga HAP, dipindahkan ke konsumen.
di geraiku. Nah, masyarakat tetap membeli harga HAP. HAP itu tetap jauh lagi di bawah harga konsumen. Itu salah satu bentuk inovasi Keren kita. sekali. Menurut Bunda sendiri, sejauh mana nilai berakhlak ini kemudian berperan dalam pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi bidang peternakan serta menjawab tantangan termasuk kebutuhan masyarakat itu, kebutuhan komoditasnya yang itu sejauh mana, walaupun dengan sudah ada salah satunya contohnya dengan Garku, tapi bagaimana kaitannya dengan apakah berakhlak itu penting nggak menurut Bunda untuk mendasari pelaksanaan pelaksanaan pelayanan di bidang peternakan? Siap, Mbak Rani, luar biasa. Saya mengapresiasi inisiasi berakhlak ya, masuk sebagai core value-nya ASN. Ini luar biasa bagaimana inovasi itu bisa muncul sih gitu. Yang ngerancang ini siapa sih gitu loh, luar biasa saya benar. Jadi baik dari istilah berakhlak sendiri ya. Berakhlak sendiri, kita berakhlak itu beban loh, beban luar biasa berakhlak. Belum tanpa kita akronimnya lagi ya. Masyarakat nggak menanya berakhlak itu apa akronimnya bla bla bla. Tapi dengan kata berakhlak nih saya pakai nih, sengaja nih Mbak Rani, saya pakai berakhlak. Pin berakhlak iya. Ini sebagai Korpri ya, sebagai simbol saya ASN dan di bawahnya ada berakhlak. Itu salah satu bentuk komitmen saya bahwa saya akan menjadi ASN yang berakhlak. Itu filosofinya. Iya benar. Nah, masalah nanti akronim dan bagaimana nilai-nilai itu memang kita lah yang menerjemahkan berakhlak itu. Kalau dari kata berorientasi pelayanan terus dan sampai dengan kolaboratif ya, itu memang kita internalisasikan dari mulai awal, dari mulai perencanaan itu sudah kita internalisasikan itu dari mulai program. Bagaimana merancang program itu memang sesuai kebutuhan masyarakat, jangan karena kebutuhan pribadi ya atau kebutuhan satu orang atau tertentu saja gitu. Emang itu kebutuhan masyarakat, maka kita perlu rancang itu. Jadi dari awal merancang, mendesainnya, kemudian memastikan bahwa itu terlaksana atau tidak. Akuntabel tidak dilaksanakan. Itu semua harus masuk ke dalam semua proses yang kita lalui. Ya, dari mulai perencanaan, kemudian penganggaran. Ini benar nggak nih, akuntabel nggak kita nih ya, gitu ya. Kemudian efisien nggak kita ya, seperti penggunaan pembiayaan yang dialokasikan. Itu benar-benar orientasi kita berbasis berakhlak tadi. Kemudian kalau memang kita ada hambatan-hambatan, keterbatasan dan lain sebagainya, maka sudah ada titipan dari berakhlak dengan kata kolaboratif. Nah, implementasikan itu saya rasa sudah sangat relevan lah dengan kondisi sekarang kekinian. Bagaimana berakhlak itu harus masuk, harus benar-benar terinternalisasi dari mulai secara organisasi, program sampai ke individu. Dan saya selalu, kami bahkan di dinas itu setiap hari Senin membacakan itu komitmen kita tentang berakhlak. Setiap apel Senin, kita apel memang seminggu sekali, tapi disitulah kita menyatakan komitmen kita tentang berakhlak. Jadi bukan hanya simbol, bukan hanya ucapan, tapi saya rasa sudah tergambarkan semua di proses kami. Bahkan sampai dengan proses evaluasi, kita harus punya standar-standar. Ini sudah berorientasi pelayanan nggak sih ya? Kemudian ini sudah sesuai kompetensi nggak sih? Sesuai kewenangan nggak sih gitu ya? Kemudian sudah banyak nggak orang terlibat dan lain sebagainya. Itu sudah kita evaluasi semuanya. Setiap kita dari mulai perencanaan tadi sampai dengan pelaksanaan itu kita lakukan evaluasi secara terus menerus. Bahkan secara individu, saya bersyukur dengan adanya SKP. Di situ saya kesempatan untuk melakukan pembinaan, bahwa jangan sekedar menganggap bahwa berakhlak itu dinilai SKP saja, tapi selalu saya titipkan pesan-pesan saya kepada tim saya. Di aspek pelayanan, apa kekurangan kamu, apa kelebihan kamu. Di aspek adaptasinya, apa kekurangan kamu, kelebihan kamu. Atau disitulah, pada saat yang kurang, saya tidak hanya mengatakan memberikan jempol ke bawah, tetapi saya memberikan pesan kepada tim saya, lakukan ini supaya perbaikan gitu ya. Jadi kesempatan kita memang di TR1, TR2, TR3 ya, untuk melakukan monitoring ya perilaku ASN-nya saat tadi, perilaku ASN, dan nanti di finalnya memang di akhir baru kita bisa memberikan mereka sudah mengikuti belum arahan kita gitu. Nah, sebagai bahan evaluasi itu saya sangat concern dengan perilaku ASN ya. Maka berakhlak itulah sebagai indikatornya. Luar biasa. Saya kalau semua jempol di tubuh saya bisa angkat, saya angkat ini untuk yang menginisiasi tentang ASN berakhlak. Kemudian bagaimana tadi pertanyaan Mbak Rani, izin ya,
bagaimana dengan hubungannya dengan teknologi dan pengembangan teknologi dan diseminasi, ya tadi saya sampaikan, kita mulai dari merancangnya itu sudah kita pastikan dulu standar kita itu harus berakhlak. Standar dari mulai awal sampai akhir benar-benar dijadikan standarisasi. Kalau selain aspek capaian kinerja ya, selain capaian kinerja suatu hal yang tetap berjalan bersama ya. Jadi contoh saya targetkan populasi ternak saya 70 juta di Kalimantan Barat. Maka itu harus terukur tuh ya, harus terukur target capaian kita itu kita kejar. Tapi untuk mencapai target tersebut, maka nilai-nilai berakhlak itulah yang kita masukkan dari mulai organisasinya sendiri, kemudian program sendiri, dan bahkan individu kita sebagai pelakunya. Itu terstruktur semuanya tentang berakhlak. Itu barangkali gambaran bagaimana penerapan berakhlak, implementasi berakhlak di baik di dinas, di bidang maupun di tim saya yang lebih kecil lagi. Bahkan kita udah bentuk tim kerja nih. Tim kerja itu benar-benar saya evaluasi tuh aspek-aspek berakhlaknya gitu. Udah masuk nggak gitu. Jadi saya harapkan memang ini bukan slogan. Ini sudah tepat sekali dengan core value ASN berakhlak. Oke, sejauh mana Bunda kemudian kan udah banyak ya dilakukan, termasuk kontrol terhadap pelaksanaan berakhlak sendiri, kan itu langsung dibuktikan dengan pelayanan yang harusnya selalu meningkat gitu ya setiap tahun. Siapa sih yang memegang peranan penting? Pertama ini peran penting dalam keberhasilan mengembangkan teknologi. Tadi kita kan masih bicara pengembangan teknologi di bidang peternakan. Ini siapa yang menurut Bunda Novi nih yang paling megang peranan penting dalam keberhasilannya? Kalau di peternakan itu aktor utama itu pasti peternak. Ya, aktor utama itu. Oh, bukan Bunda ya? Iya. Nanti capek-capek kita merancang program tapi peternaknya nggak setuju kan? Iya kan? Jadi tadi makanya orientasi kita memang adalah kelompok sasaran kita, peternak. Selain masyarakat juga menjadi sekarang ini bergeraknya tadi saya sampaikan. Selain di peternaknya kita menjadi kelompok sasaran target kerja kita, di peternak juga masyarakat secara umum juga menjadi objek atau kelompok sasaran yang akan kita layani ya. Jadi di internal kita sendiri sebagai pemerintah, siapa sih aktor? Semuanya punya peran penting. Tinggal bicara levelnya aja ya. Kebijakan otomatis di tingkat pimpinan ya. Kalau di bawah ini sudah punya komitmen, tapi pimpinan ternyata masih melakukan penyimpangan ya, tidak sesuai dengan core value, ya juga omong kosong gitu ya, tong kosong jadinya kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan ya. Tapi kalau komitmen itu di tingkat pimpinan sudah tinggi, sudah kuat, ke bawahnya itu lebih mudah, lebih smooth karena berjenjang tadi. Kemudian saya sendiri sebagai kepala bidang memang yang paling menentukan prosesnya ya. Jadi kalau tadi di level kebijakan pimpinan sudah punya komitmen, nah memastikan proses itu mengimplementasikan ASN berakhlak itu adalah tugas kita, tugas di level eselon 3 atau administrator ya, level eselon 3 harus punya alat ukur. Kita harus memastikan nih yang dimaksud dengan orientasi pelayanan apa sih alat ukurnya. Kita buatlah satu tool meminta respon masyarakat, bagaimana pelayanan di apa yang perlu kita tingkatkan dan lain sebagainya, itu kita siapkan itu ya, QR code-nya ya, supaya mereka bisa scan, bisa memberikan masukan kepada kita apa saja yang kurang, apa saja yang lebih, dan apakah kita ini dibutuhkan oleh masyarakat, itu kita siapkan itu tool-toolnya ya sebagai bahan masukan ke kita. Nah, kemudian selebihnya memang aktor utamanya nanti memang di level bawah sih, karena mereka harus bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan objek kita ya, dengan kelompok sasaran kita. Makanya tadi saya pastikan bahwa kawan-kawan yang di level pelayanan langsung, konteks berakhlaknya harus dipastikan tadi. Mereka sudah punya nilai-nilai, memahami betul tentang konsep ASN berakhlak. Jadi tidak hanya slogan, tapi kuncinya memang di pimpinan dan level administrator, agent of change. Kita yang bisa melihat komitmennya sudah benar belum, diimplementasikan belum gitu. Kata kuncinya memang proses evaluasi sih ya. Karena saya yakini kawan-kawan semua sudah punya komitmen, sudah menyadari, sudah memahami ya
apa itu berakhlak, karena setiap Senin tadi kita ungkapkan komitmen ASN berakhlak, iya kan? Tinggal kemudian berikutnya saya lagi memastikan komitmen tadi itu ada buktinya nggak, ada evidennya nggak gitu sebagai bahan evaluasi. Jadi itu kontrol di level administrator itu memang sangat menentukan bagaimana implementasi ASN berakhlak itu sampai ke titik terbawah ya. Kemudian kolaborasi adalah satu hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Kita memiliki keterbatasan ruang, keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, ya. Maka saya harus punya kemampuan mengkolaborasikan sistem pemantauan dan monitoring tadi ya. Nah, pihak-pihak yang seperti tadi yang saya sampaikan, kita bikin sistemnya untuk bahan evaluasi. Saya bentuk juga tim. Mungkin seharusnya tidak ada tim lagi di bawah. Paling tidak day by day itu laporan di level bawah tuh ada ke saya. Mungkin kita dengan kesibukan yang tugas yang lebih besar, maka mungkin kita tidak bisa day by day ya. Tapi setidaknya setiap minggu ada laporan yang masuk ke saya, dan itu begitu ada laporan sudah kuning, baru saya akan melakukan pengawasan ketat kepada secara individu nih, benar nggak seperti apa yang dilaporkan. Tinggal itu sih yang kita lakukan. Jadi memang peran utama bagi agen perubahan itu harusnya dibebankan ya, terbesar, karena teknis betul, dia di middle soalnya, ya kan, middle management nih yang menentukan kebijakan pimpinan itu, komitmen pimpinan tentang ASN berakhlak bisa diimplementasikan sampai di level ke bawah ya. Karena yang di bawah ini kan cuma penggerak aja dia ya, sesuai dengan arahan pimpinan. Kalau tidak diawasi ya bodoh amat katanya, toh pimpinan tidak ngelihat gitu. Nah, sekarang itu yang harus kita bangun, bagaimana proses pengawasan dan proses evaluasi. Oh, jadi Bunda juga sebagai agent of change untuk mengontrol istilahnya ya, sejauh mana pelaksanaan keberhasilan tupoksi dengan berakhlak itu juga punya tools ya. Jadi toolsnya salah satunya adalah pakai report ya, 3 hari sekali. Dalam tim kita kan ada tuh koordinatornya ya. Koordinator itu bukan hanya memberikan laporan capaian kerjanya dia mingguan. Jadi setiap minggu itu ada laporan ke saya. Kemudian walaupun saya tidak semata-mata full 100, karena kadang-kadang sesama teman nggak enak juga kan laporan pimpinan, takutnya dianggap sebagai provokator gitu. Tapi saya untuk kadang-kadang secara spontan kalau kita jadwalkan, mereka bisa siap-siap nih gitu ya, pakai baju yang lebih sopan gitu kan, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau kita sidak istilahnya ya, kapan-kapan ya, wah belum tentu hari ini Bu Novi datang, besok nggak datang. jadi walaupun saya mendapatkan informasi dari tim di bawahnya lagi ya, tim di bawahnya secara teknis koordinator Kanada, tapi saya selaku yang memastikan bahwa internalisasi itu berjalan ya, lakukan kadang-kadang yang perlu sidak sih. Nah, cuman evidennya tadi ada di level yang tim kita di bawah. Itu yang sejauh ini yang saya kalau emang dianggap sebagai satu bentuk agen perubahan, insya Allah siap. Rasa saya emang sepatutnya lah itu yang dilakukan oleh level administrator. Oke, dalam bentuk pengawasan, tapi bagaimana agar pengawasan itu tidak melukai ego yang di bawahnya, sehingga nilai-nilai loyalitas dan harmonis yang juga terdapat dalam core value ASN berakhlak itu juga tetap terpelihara. Jadi mungkin timnya nggak berasa ibu nih bosi atau apa gitu. Bagaimana Bunda mengkombinasikan itu antara tugas dari change agent leader ya, pimpinan ya, dengan sampai ke bawah itu, bagaimana menjaga loyal, tentu saja ini loyalitas dan harmonisasi. Kalau loyal kan mungkin terhadap pekerjaannya, bagaimana Bunda membuat itu, menerjemahkan itu kembali gitu kepada timnya. Kata kuncinya memang komunikasi sih, dan memang humanis lah ya.
kita tahu kita bukan anak kecil, suatu proses pembelajaran dewasa, pengawasan orang dewasa beda dengan pengawasan anak kecil kan, harus dicubit kah atau apa yang dimarahin ya, atau caci maki itu, wah itu luar biasa. Itu sudah kita sendiri sebagai, kalau mau dikatakan agen perubahan, kita sendiri juga harus, tadi saya sampaikan, tanpa menjelaskan akronim yang berakhlak ya kita juga harus punya merepresentasikan berakhlak itu kepada diri sendiri gitu, termasuk cara berkomunikasi. Yang paling penting kita punya eviden, tidak. Jangan sampai kita hanya mendengar sepihak ya, atau hanya berdasarkan isu lalu kita merespon isu itu dengan cara yang reaktif, tapi smooth ya. Artinya saya mendengar pertama informasi pertama lalu menindaklanjuti untuk menggali benar tidak informasi yang saya dapatkan, memastikan atau mengkonfirmasi lah ya, benar tidak laporan tersebut. Kemudian pendekatan personil paling penting ya. Kita tadi saya sampaikan kita ini orang dewasa yang tidak bisa dengan cara seperti anak kecil dimarahi dan sebagainya. Komunikasi itu adalah hal yang sangat penting ya. Jadi saya tidak juga merasa bahwa kepedean kalau saya dibilang deket ya dengan staf, dengan tim saya. Tapi mungkin kalau Mbak Rani lihat bagaimana komunikasi saya begitu cair, memang perlu. Sekarang jangan ada gap deh gitu. Jabatan itu bukan satu prestise ya. Jabatan itu amanah, bahkan boleh dibilang beban. Bagaimana memposisikan, apalagi kita di middle, kita bukan di top leader ya, kita di middle ini. Di middle ini posisinya bagaimana memposisikan berkomunikasi dengan atasan, dan di bawah itu harus ada pada tempatnya. Beda umur aja beda kita. Anak Gen Z dengan anak milenial, syukurnya saya belum ada yang alpha nih ya. Yang Gen Z udah ada tinggal. Nah itu beda komunikasinya dengan teman yang satu level kita, apalagi yang baby boomer kan. Baby boomer yang lebih tua dari kita mau dikomunikasikan dengan cara nasihat rasanya tidak tepat ya kan. Tapi kata kuncinya kita menjadi contoh yang baik buat tim kita. Disiplin ya, kemudian kerja keras, bekerja cerdas, itu harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai agen perubahan. Nah itu jadi tinggal sekarang bagaimana nih kalau ada kekurangan di level baby boomer, apa yang kita lakukan, yang di tim yang di sama-sama Gen X gimana komunikasinya, yang Y-nya gimana, yang Z-nya gimana, itu beda komunikasinya. Dan memang mereka sebenarnya perilakunya agak berbeda ya, setiap generasi itu perilakunya berbeda. Tapi kalau kita memimpin dengan hati, itu terkoneksi kok. Saya sudah meyakini itu ya. Kalau kita memimpin dengan hati, maka konektivitas kita, chemistry kita dapat dengan tim. Penolakan itu semakin tipis ya. Jadi pada saat bicara dengan Gen Z ya, itu sudah seperti bicara antara ibu dan anak ya. Ibu dengan anak. Kalau yang dengan ini kita menjadi promotor. Kalau kita bicara dengan Gen Y ya atau milenial ya, itu kita sudah memposisikan diri, ayo kamu bisa, kamu kita jadi udah seperti promotor gitu ya, sudah promotornya dia untuk berhasil ya, untuk menerapkan sistem itu dia bisa, tidak ada istilah tidak bisa, pilihannya kamu mau atau tidak mau. Tapi kalau dengan Gen X ya bicaranya seperti teman gitu kan, karena selevel ya. Yang baby boomer ya menempatkan posisinya seperti apa gitu, kalau memang kemampuannya di keahliannya di mana ya kita maksimalkan di situ gitu. Nggak bisa kita paksakan untuk mereka beradaptasi dengan tuntutan yang zaman sekarang. Itu strategi kita, strategi kami, saya ya secara pribadi kepada tim saya sendiri, bagaimana ASN berakhlak. Kemudian otomatis, nah jika dulu syukurnya sekarang ini tidak ada lagi gap fungsional dan fungsional dulu ya istilahnya. Nah sekarang ini kan semua fungsional bergerak seirama untuk mencapai target organisasi. Capaian organisasi adalah capaian, bukan lagi dulu sibuk dengan dupak dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi ego ya, ego karena saya dupak saya belum selesai nih, ya ke kanan ke kiri ya. Nah sekarang semua bisa diharmonisasikan dengan sistem tata kelola reformasi birokrasi yang sekarang sudah luar biasa. Jadi perubahan sistem pengelolaan SDM yang sekarang itu signifikan bagaimana strategi kita. Ya, jadi kita tidak ada lagi gap-gap antara si A dengan si B.
Ya kalau gesekan-gesekan dikit-dikit tidak cocok itu ya wajar, kan tidak semuanya bintangnya sama-sama Scorpio ya, sama-sama Virgo ya. Ada 12 bulan soalnya. Terus orang tuanya juga karakter membentuk mereka di rumah juga bisa berbeda-beda kan. Nah itu kan cukup mempengaruhi ya. Tapi paling tidak kita bisa mengurangi gesekan antar tim, gesekan bahkan kita coba merangkul tim itu tidak internal bidang, tapi bagaimana bidang lain juga berkontribusi mensukseskan program kita ya. Itu mereka tidak menolak, itu sudah luar biasa. Jadi harmonisasi seperti itu yang sudah kita bangun di Dinas Perkebunan Peternakan. Kita sudah terbiasa dengan kerja kolaboratif antar bidang, dan saya selalu tekankan sama tim saya bahwa tugas meningkatkan kinerja peternakan bukan oleh bidang peternakan, bukan oleh Dinas Perkebunan Peternakan ya, tapi banyak pihak yang harus dilibatkan baru keberhasilan bangun peternakan ya. Jadi kalau kita bilang peternakan itu ya cukup diolah oleh bidang peternakan, itu salah besar ya, dan itu sudah kita buktikan dengan beberapa program betul-betul. Geraiku salah satu bentuknya, karena kami kemarin pada saat ada harga yang sangat tinggi, kita libatkan asosiasi, ayo ikut berperan bagaimana menjaga harga. Mereka gerakkan itu telur dari Singkawang ya, gerakkan telur dari Singkawang, ongkos mobilisasinya itu difasilitasi oleh Pinsar tadi yang asosiasi. Kami menggerakkan dari gerai ini ke masyarakat. Jadi konsep pameran itu ya. Jadi itu yang saya tanamkan. Kalau kita tidak menggandeng asosiasi, tidak menggandeng peternak, apa yang bisa kita buat dengan tidak ada pembiayaan sama sekali seperti ini? Jadi itu salah satu bentuk implementasi, dan itu mereka menyadari penting sekali namanya kolaborasi dan harmonisasi. Loyal otomatis, saya kira yakin bahwa loyalitas itu pada saat mereka sudah bersumpah menjadi ASN ya, tinggal kita jaga saja, maintenance saja, berikan diskusi-diskusi tentang negara, tentang Pancasila, diskusi tipis-tipis tapi rutin. Saya kira cukup membangun loyalitas di level kita. Ya. Jadi Bunda, kalau itu kan tadi peran sebagai agent of change, tapi berarti sudah sejauh ini timnya sudah mulai internalisasinya sudah berakhlak ya, sudah terinternalisasi berakhlak. Karena kalau mungkin agent of change-nya masih maksudnya baru menginternalisasi terus kemudian yang bawahnya baru apa sih nih Bu gitu kan, betul. Juga pasti berat ya. Jadi itu sudah mulai ada koneksitas. Jadi perjalanan selama beberapa tahun ini sudah mulai terlihat nggak kira-kira di ASN Bunda sendiri? Betul. Di kalangan bawah. Indikator paling sederhana ya, yang paling sederhana aja, absensi kehadiran apel. Iya, oke. Iya. Awal-awal saya bergabung itu berat sekali. Mereka harus bisa hadir yang tidak bertugas luar untuk hadir Senin itu karena dianggap itu tidak penting gitu ya. Tapi mereka sekarang sudah merasakan bahwa mereka bangga bisa hadir setiap Senin ya, selain faktor di absen tadi. Tapi juga awalnya karena kami sudah hampir setiap Senin itu kehadiran bidang peternakan 100%. Jadi ada kebanggaan gitu ya. Jadi itu indikator yang paling sederhana bahwa implementasi ASN berakhlak itu sudah mulai kita bangun dan terbangun. Bukan hanya mulai terbangun ya. Terbangun. Aduh, menarik sekali ya. Jadi ceritanya itu udah sampai kayak sudah bersama-sama gitu ya, bersama-sama bergerak gitu ya, sama-sama bergerak. Kemudian Bunda, ini kan kita sudah memasuki banyaklah pergantian zaman, kemudian ya kondisi yang seperti ini gitu, terus kemudian ya istilahnya kalau zaman sekarang itu VUCA gitu ya, volatility, uncertainty gitu ya, opacity ya, dan ambiguity ini. Kira-kira Bunda melihat bagaimana cara, kalau berbicara cara agar Dinas Perkebunan Peternakan tentu secara keseluruhan ya, tetapi Bunda dan tim ke atas lah, kira-kira bagaimana bisa tetap selalu adaptif, kompeten gitu, akuntabel dalam menjawab tantangan bidang peternakan dan perkebunan ini di masa depan. Ya, perubahan itu tidak bisa dielakkan. Dan semakin ke sini zamannya ya semakin besar tantangan kita, masalah kita juga semakin kompleks tadi. Betul itu VUCA, hal yang harus kita jawab. Jadi yang paling utama memang sebenarnya membangun ketahanan spiritual sih. Saya tidak mengatakan bahwa saya orang yang punya spiritualitas yang tinggi, tapi bagi saya itu catatan penting.
Karena pada saat punya ketahanan spiritual, yang lainnya insya Allah mudah-mudahan ekspektasi kita akan mengikut, terutama emosional. Nah, orang yang emosionalnya lebih punya kendali ya atas perubahan kondisi itu auto ya. Insya Allah saya meyakini bahwa orang yang punya ketahanan spiritual dan emosional itu dia bisa mengendalikan ketidakpastian ke depannya seperti apa. Jadi itu kata kunci yang pertama yang harus dibangun kepada ASN. Makanya setiap saya berdiskusi, walaupun sedikit-sedikit lah tentang bagaimana komitmen untuk beribadah, ya, komitmen kepada orang tua. Orang tua itu kata kunci loh. Pada saat orang yang sudah punya rasa menghormati, rasa sayang yang tinggi pada orang tuanya, insya Allah dia punya emosional yang lebih baik, ya, spiritualnya juga mungkin dia akan jaga karena tahu bahwa dia ingin bersama Tuhan, bersama orang tuanya hingga akhir zaman, ya kan, seperti itu kan. Kemudian itu yang harus dibangun. Lalu saya juga mendorong sih tim saya ya untuk selalu belajar dan belajar terus ya, karena saya tidak selalu bilang, saya tidak ingin kalian kalau dulu itu penyakit tuh, bahaya tuh kalau dulu itu zonanya aman, zaman di mari karena dulu dia zamannya zonanya nyaman gitu. Nah sekarang saya selalu ya, belajar. Sekarang media untuk belajar banyak loh. Podcast ya yang motivator, kemudian yang membangun spiritual, membangun mental tuh udah banyak, gampang, mudah sekali diakses. Dan kebetulan karena tim saya banyaknya gen milenial dan Z ya, otomatis Gen Z tadi ini kan sudah biasa dengan media sosial ya, malah mereka lebih anu lagi ya, lebih canggih lagi daripada kita kan. Jadi itu salah satu cara. Jadi mereka harus belajar terus, kemudian mengembangkan wawasan, kompetensinya juga harus terus dikembangkan. Itu emang saya dorong terus sih. Kalau ada pelatihan, ya kita sudah tahu petanya nih. Kalau di bidang IT ini tim saya siapa, dan di bidang yang manajerial siapa, di bidang sosial siapa, itu saya udah tahu peta-peta tim saya di bawah itu sudah tahu. Maka pada saat ada permintaan pelatihan atau ada undangan pelatihan, saya tahu siapa yang harus saya tugaskan. Itu penting sekali. Lalu sensitivitas seperti yang saya sampaikan. Gerak itu dibangun rasa sensitivitas kita bahwa telur ini sudah konsumsi harian gitu. Jadi itu saya selalu sampaikan, suarakan, dengungkan. Kalau kata orang buzzer tuh, saya selalu dengungkan kok itu, bahwa kita ini kerja memang untuk melayani masyarakat gitu. Jadi mereka paham betul kenapa kita harus sensitif gitu. Masyarakat ini kondisinya lagi begini. Itu sudah kita bangun terus sensitivitas mereka terhadap masalah-masalah di level masyarakat. Dan karena mereka juga cuma yang memang agak sedikit beda karakter aja, respon aja sih yang beda. Pada prinsipnya mereka baik semua, cuma cara merespon aja yang sedikit berbeda. Dan kita sebagai pimpinan yang middle ini emang harus wise ya, tidak bisa tuntutannya disamakan untuk semua kelompok umur ya, harus memahami lah. Kemudian tadi yang menarik bahwa saya mendorong mereka juga, saya dorong terus mereka untuk mengambil jenjang pendidikan yang lebih baik ya. Saya tidak keberatan kalau tim saya nanti level pendidikannya lebih tinggi dari saya. Misalnya saya di posisi S2 nih, kalau yang mau S3 yuk silahkan yuk, saya senang gitu. Malah saya bilang kalau perlu saya bilang perbanyak ini tim saya yang sudah pendidikannya naik ke level terus gitu kan. Dan itu memang signifikan di bawah saat ini ada beberapa orang yang mau belajar untuk di tengah-tengah kesibukan. Siap nggak? Siap. Tenang, saya ibu pasti dukung. Ibu pasti kasihkan masukan-masukan yang konstruktif untuk kalian di bidang pendidikan yang kalian geluti nanti. Nah itu suatu proses pendampingan. Kemudian IT, saya kan generasi X ya. Generasi X itu identik yang kurang adaptif lah dengan teknologi dan ini. Tapi saya tetap terus harus belajar. Karena apa? Saat mereka bicara saya nyambung nih. Mereka ngomong foto ayo gitu. Media sosial ayo. Ini apalagi cuma sekedar alat seperti Word dan lain sebagainya ya. Itu hal yang sudah di luar kepala lah. Bahkan kalau perlu saya levelnya lebih baik dari mereka supaya mereka tidak underestimate dengan pimpinan ya. Itu yang kita lakukan. Kemudian tadi saya selalu berkomunikasi itu dengan hati ya, dengan hati dan tahu betul siapa sih target diskusi saya gitu. Itu memang yang kita tanamkan kepada mereka.
kalian harus mengenali siapa teman diskusi kalian gitu, supaya tidak berbalik, karena kita kondisi yang tadi VUCA tadi ya istilahnya ya, maka kalau mereka tidak tepat mendiskusikan maka permasalahan itu akan kembali kepada mereka. Itu salah satu strategi yang saya dorong, bagaimana mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas yang kedepannya. Terakhir nih Bunda, sebagai seorang agent of change, mungkin apa sih harapan Bunda mungkin untuk menghadapi tantangan di masa depan di bidang pengembangan teknologi peternakan ini, atau mungkin akan buat apa lagi gitu ya kalau seandainya pun gitu ada. Jadi memang gini, secara umum pertanian itu pelakunya kalau kita statistikkan itu 50% sampai 60%, bahkan mungkin 60% ke atas lah ya, 60%-an itu adalah generasi baby boomer. Nah, generasi tua ya, yang barangkali sudah masuk harusnya istirahat gitu ya. Ini banyak. Nah, sementara pertanian ini kan hal yang kurang menarik bagi anak muda. Ya, anak muda. Jangankan yang di kita ya di Indonesia ya, kalau di negara lain. Karena tadi belum ada teknologi yang menarik kan. Nah, kemudian karena tidak menarik ini kan kita harus menjaga nih keberlanjutan peternakan di jangka panjang. Ya. Baby boomer yang masih dengan konvensionalnya kita tidak bisa tinggalkan juga, karena mereka mayoritas masih gitu. Sementara yang anak-anak yang gen milenial dan gen Z ini maunya kan yang bergeraknya di hilir. Kenapa? Karena hilir itu identik dengan money gitu. Kemudian teknologi ya, dengan kecanggihan ya, karena sudah tidak harus berkotori ya dan lain sebagainya. Ini kan yang PR kita nih, gimana si baby boomer ini tetap survive ya. Kemudian si gen Z dan gen milenial ini mau mengurangi share-nya baby boomer. Artinya mereka persentasenya harus kita naikkan. Nah, salah satu yang harus kita hadapi memang percepatan peralihan teknologi peternakan. Sudah harus berkiblat dengan daerah-daerah seperti Jepang ya, kemudian saya sederhana lah Vietnam, Cina, itu kan sudah lumayan maju tuh teknologi pertaniannya, teknologi peternakannya. Mau tidak mau kita sudah harus beradaptasi dengan itu. Dan mungkin kalau sudah lebih less ibaratnya sudah konvensionalnya sudah semakin berkurang, yang sudah lebih modern, insya Allah saya yakin ya peternakan itu jangka panjang akan berbalik nih. Dia akan dikuasai oleh gen milenial dan gen alpha, gen Z ya. Apalagi sekarang tidak ada batas kan antar negara, siapapun bisa jadi eksportir sekarang. Wah, itu senang itu. Kan tadi saya bilang money kan. Anak-anak sekarang kan taunya mau kerjanya dikit tapi duitnya banyak gitu. Nah, ekspor sekarang kita harus bersiap jadi lumbung pangan buat dunia. Bukan hanya lumbung pangan buat Indonesia, bukan hanya buat Kalimantan Barat. Maka batas negara ini yang harus kita tembus gitu. Caranya memang produktivitas harus naik. Produktivitas harus naik apa? Teknologinya harus naik juga levelnya harus naik. Nah, itu yang kita harapkan dengan peralihan teknologi peternakan ini semakin disenangi sama anak muda, semakin generasi bahkan gen alpha semangat semakin itu keren gitu semakin ya. Keren. Kalau ada istilahnya petani berdasi, ya kalau saya sih bukan petani berdasi lagi ya, sudah kalau dasi nggak pakai jas, udah pakai jas dia. Tinggal sudah pakai IoT ya. Mau ngasih makan ternak tinggal di ruangan ber-AC, oh ya bergerak untuk mesin pakannya gitu ya. Saat kotoran sudah banyak, oh lihat kapasitas kotoran sudah meningkat, nah itu digerakkan dengan mesin dan lain sebagainya. Machinery total teknologi, full teknologi, itu adalah kebutuhan yang ke depan yang harus kita jawab. Dan itu saya rasa insya Allah optimis kalau generasi milenial dan generasi Z itu Gen Z, bahkan nanti Alpha tidak lama lagi juga mengambil share dalam komposisi penduduk Indonesia ya, maka yakin bahwa peternakan ini, pertanian dan khususnya peternakan, optimis akan makin maju, makin berkembang, makin adaptif dan makin modern. Nah, baru tantangan ke depan itu kita bisa selesaikan. Tadi saya sampaikan, niat kita tidak menjadi lumbung pangan untuk Kalimantan Barat, niat kita tidak menjadi lumbung pangan untuk Indonesia, tapi kita siap menjadi lumbung pangan untuk dunia. Oke, sangat apa ya? Menginspirasi ya.
dibilang jauh tidak, Ya, dibilang dekat, betul. tapi bisa jadi, Bisa. jadi dengan Tinggal komitmen. adanya, iya, bisa. Semoga saja dengan adanya komitmen yang terus dilandasi oleh nilai-nilai dasar berakhlak itu, dinas peternakan, perkebunan dan peternakan dapat lebih mengembangkan teknologi di bidang peternakan ya, Bunda, dan itu tadi tercapailah harapannya. Jadi goalnya itu tercapai. Jadi kita tidak akan mungkin mengurangi sedikit impor sapi dan memperbanyak bunda-bunda sapi ya. Banyak seorang agent of change yang bisa membuat perubahan gitu. Baik, terima kasih Bunda untuk kesempatan yang berharga ini. Semoga kita berharap semua impian dan harapan kita tercapai ya, dan semoga juga didengar oleh para generasi muda, generasi semangat ya. Iya, tidak hanya untuk ASN, bagaimana pengaruh besar core value ASN berakhlak ini di para ASN juga, tapi termasuk ke peternak juga lah ya, sangat membantu gitu ya. Jadi ketika perubahan di ASN tapi kemudian berdampak kepada yang lain termasuk di peternak, dan akhirnya pelayanan masyarakat jadi bisa lebih optimal. Baik, itu saja podcast kita hari ini. Saya sangat berbahagia sekali bisa ada di podcast ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam podcast selanjutnya. Selamat sampai berjumpa lagi Sobat ASN. Kita bertemu ya. Kita salam kompetensi dulu. Salam kompetensi. Membiasakan perubahan dan memperbarui kebiasaan.